maksimal oleh Leo Lelis melewati Azira Gufron. Oh, sebuah peluang. Kita lihat begitu cepat Irfan Jaya dan langsung memberikannya untuk Ilham. Nantikan saudara umpan dari Bryson Yong. Alex Chavez! Peluang demi peluang sulit dimanfaatkan, namun di penghujung babak pertama ini sebuah sundulan yang dilepaskan oleh Alex Chavez tidak mampu diselamatkan oleh Fahrul Rozi Kuba. Sebuah umpan manis setup dari Bryson Yong membuat Alex Chavez dengan apik tadi ikhlas. Itulah nasib yang harus diterima rakyat Aceh terhadap klub kebanggaan mereka Persiraja Banda Aceh setelah menuai hasil maksimal pada musim kompetisi 2021-2022. Klub yang bernaung di bawah bendera PT Persiraja Lantak Laju ini dengan kepala tegak lurus harus turun kasta dari kontestasi Liga 1 ke Liga 2. Entah kebetulan atau memang sudah suratan, nasib apes ini seiring dengan berakhirnya jabatan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman atau akrab disapa Bang Carlos 7 Juli 2022 mendatang. Bang Fakri, apa pendapat Bang Fakri terkait dengan degradasinya Persiraja Banda Aceh dari Liga 1 ke Liga 2, Bang? Ya, ini banyak faktor ya, tapi yang paling mudah untuk melihatnya itu adalah masalah persiapan tim. Kita semua tahu bahwa Persiraja kemarin persiapan timnya kan juga banyak terganggu ya dalam tanda petik ketika tim-tim lain sudah mempersiapkan diri dengan cukup baik, cukup serius. Persiraja kita lihat ada banyak masalah lah di tim itu. Kemudian ketika di akhir-akhir laga juga mereka menerima pemain-pemain dari tim PON itu juga nggak bisa mengangkat Persiraja ya, karena memang posisinya udah terlanjur sulit gitu. Nah ini tentu bukan situasi yang kita harapkan ya, karena Persiraja punya sejarah panjang untuk sepak bola Aceh. Kalau orang bicara Aceh, orang taunya Persiraja gitu. Nah ini ketika ini mohon maaf tanpa mengecilkan perserikatan atau tim-tim sepak bola klub-klub lain di Aceh, tapi nama Persiraja itu adalah ikonnya Aceh gitu. Nah ini ya bahwa memang tidak mudah untuk mengurus sepak bola di era profesional seperti sekarang ini. Sepak bola harus menjadi sebuah industri itu perlu dukungan semua pihak gitu ya. Nah ini akan semakin sulit ketika kebijakan penggunaan APBD itu tidak boleh kan lagi sekarang ini. Ya, Kenapa Bang? Ada nggak pengaruhnya pada sektor pemain atau pelatih itu? Iya, karena ya komposisi pemain, pelatih. Tapi saya melihat Coach Henry sudah melakukan segala upaya ya ketika tim itu dipersiapkan dari awal. Kemudian setelah penggantian Coach Henry juga pelatih asing juga sudah bekerja secara maksimal. Tapi itu tadi menyiapkan tim sepak bola itu tidak lepas dari untuk membentuk tim yang solid, tim yang berkualitas itu nggak lepas dari seberapa bagus persiapan kita. Nah ini yang menjadi salah satu kenapa Persiraja terdegradasi, karena saya hanya melihat dari sisi persiapan. Ya. Gitu. Yang kedua memang kualitas pemain juga menentukan juga. Kemudian ya di sepak bola Indonesia juga faktor-faktor non teknis lainnya juga ikut punya peran juga kan gitu. Misalnya seperti apa? Ini ya kita udah sama-sama tahu lah bahwa
di sepak bola Indonesia punya materi bagus saja nggak cukup untuk bisa berprestasi, itu harus ada dukungan-dukungan lainnya gitu. Nah ini yang kemarin jadi semakin sulit gitu. Persiraja dalam posisinya yang sudah berada di bawah, kemudian kita lihat juga pertandingan itu tanpa penonton juga gitu, ya kan? Beberapa kali sistem bubble itu kan nggak menguntungkan untuk tim-tim yang ingin berjuang dari degradasi. Katakan misalnya mungkin situasinya bisa saja berbeda waktu itu seandainya kompetisi bisa berlangsung home and away lah misalnya. Oke, misalnya Persiraja kalah di away, tapi kan bisa memanfaatkan faktor dukungan penonton, militansi supporternya di mana, di Harapan Bangsa misalnya, atau di dimanapun mereka akan menjadi ombe selama itu mainnya di Aceh. Saya yakin itu bisa menimbulkan semangat sehingga ada tambahan amunisi atau ada tambahan spirit baru gitu. Nggak mau kalah di depan penonton itu kan bisa, kalau kalah di depan penonton kan bisa tahu sendiri kan bagaimana respon penonton. Nah, karena kemarin itu kompetisinya main bukan di Bali, ya bukan di Aceh, ya militansinya, semangatnya kan agak beda itu gitu. Alhasil, Presiden Persiraja Banda Aceh Najarudin Degam pun akhirnya secara terbuka mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan klub yang telah dia besarkan selama ini. Memang harus diakui, di tangan Degam, sebelumnya Persiraja berada di Liga 2 lalu naik kasta menuju Liga 1. Tapi begitulah dinamika dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola. Sesuai filosofi bahwa bola itu bulat, terus bergulir dan ada saatnya di atas serta di bawah. Maka maklum saja, kadang dipuji tapi juga dikritik. Semua itu dihadapi Degam dengan jiwa besar. Ya, Bang, tadi abang sebutkan Persiraja satu-satunya klub kebanggaan rakyat Aceh. Di sisi lain, APBA tidak boleh lagi mengalokasikan anggaran untuk itu. Nah, di sudut lain, Najarudin Degam juga sudah lempar anduk untuk tidak lagi mengelola. Gimana nih abang melihatnya nih, Bang? Ya ini, ya itu tadi bahwa kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Degam ya, bahwa dia secara mandiri mengeluarkan begitu banyak biaya untuk mempersiapkan tim itu gitu, karena memang nggak kecil itu menyiapkan tim sepak bola untuk kompetisi. Untungnya masih tertolong bahwa kemarin itu nggak sistem home and away gitu, ya kan? Kalau sistem home and away ada 17 laga main di luar kandang, kalau dari Aceh main ke Papua itu berapa banyak itu biaya yang akan keluar gitu. Meskipun pasti akan ada sumber pendapatan juga ketika main di home kan, ada tambahan dari pemasukan tiket dengan menjual tiket kepada supporter itu. Nah, ya ini memang menjadi masalah sekarang. Ya masalah kalau dulu memang mungkin banyak klub yang menikmati melimpahnya anggaran APBD ya untuk pengelolaan klub profesional itu. Tapi setelah ada kebijakan APBD dilarang, sehingga sekarang muncullah konglomerat orang-orang yang punya banyak duit. Sekarang ini muncul lagi yang macam model Atta Halilintar, kemudian Raffi Ahmad ya, ya mereka mungkin bisa saja karena sumber sumber anggaran mereka itu dari bukan hanya dari satu pendapatan saja kan itu. Nah, kembali ke Degam tadi, ya pasti akan kerepotan. Saya bisa memahami betapa sulitnya kalau misalnya Degam hanya sendiri saja menjadi pengelola di Persiraja itu gitu. Sementara tuntutan untuk berprestasi itu harus menyiapkan segalanya dengan baik ya, materi pemain harus baik, kemudian fasilitas mereka, hak-hak mereka juga harus terbayarkan dengan
tepat waktu juga. Nah, kemudian untuk mendapatkan pemain-pemain bagus itu kan nggak cukup hanya pendekatan saja, harus Ya. ada juga selain pendekatan yang baik, berapa kita sanggup bayar dia kan gitu, ya kan? Ya. Nah ini ketika lobby-lobby untuk mendapatkan pemain bagus itu kalau nggak didukung dengan dana yang kuat, bisa jadi pemain yang tadinya mau bergabung dengan klub itu, ketika ada tawaran yang lebih tinggi dari klub lain, pasti memilih tawaran yang lebih tinggi itu. Walaupun anak Aceh sendiri misalnya ya. Walaupun anak Aceh sendiri gitu, Ya. ya kan? Ya. Ya, saya sendiri udah merasakan itu gitu. Nah, bahwa sekarang ada udah nggak zamannya lagi juga kita ketika di era di era sepak bola menjadi sebuah industri ini udah nggak boleh juga kita mentang-mentang anak Aceh terus ya kita bayar ala kadarnya lah. Kamu kan anak Aceh, berjuanglah untuk Aceh gitu. Ya itu mungkin zaman dulu mungkin masih bisa ya bahasa-bahasa seperti itu. Sekarang mereka apalagi anak-anak muda-muda sekarang ini mereka melihat peluang sepak bola ini kan waktunya terbatas. Karir mereka itu kan terbatas itu. Iya. Ya kan, bukan seperti orang kerja di PNS yang sampai 56 sampai 60 tahun itu. Mereka pemain bola ini umur 30 tahun itu udah siap-siap duduk di pinggir lapangan gitu. Nah, tentu mereka dengan pertimbangan itu ya banyak anak-anak Aceh ini yang lebih memilih berkarir di luar kan. Memilih berkarir di luar, mereka mengumpulkan uang untuk mereka sendiri, untuk masa depannya, untuk orang tuanya, untuk keluarganya gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan sekarang. Kalaupun misalnya nanti Persiraja akan diserahkan kepada pengusaha kah atau semacam konsorsium, misalnya ada gabungan beberapa orang pengusaha, tapi harus dikelola secara profesional sehingga profitnya itu juga harus ada gitu. Kasihan kalau yang ngurus hanya ngeluarin duit aja terus keuntungannya nggak ada sama sekali gitu. Kalau untuk misalnya mencari nama popularitas, ya popularitas perlu, tapi kan orang yang mengeluarkan uang, orang yang melakukan investasi di klub sepak bola itu omong kosong kalau nggak mencari profit juga gitu. Ya kan? Iya. Kepada media pers 6 Juni 2022 lalu di Banda Aceh, Degam menegaskan bahwa dirinya tidak anti kritik. Dia menerima berbagai masukan dari fans dan supporter, serta ia mengaku pengamat sepak bola. Dan dia juga mengaku sudah memenuhi janjinya saat kampanye pemilu 2019 lalu untuk mengembalikan Persiraja Banda Aceh dari Liga 2 ke Liga 1. Begitupun nasib berkata lain. Ketika COVID-19 datang, anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional asal Aceh ini berdiri sendiri untuk mendanai Persiraja. Dan takdir akhirnya membawa Persiraja harus kembali terdegradasi ke Liga 2. Karena itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini mempersilahkan para kritikus yang merasa lebih mampu untuk mengelola Persiraja, sebab masih ada waktu yang tersisa untuk melakukan berbagai persiapan. Diakui Degam, setelah 5 tahun mengambil alih Persiraja, pada musim lalu adalah yang tersulit bagi dirinya untuk mencari pemasukan dana dan sponsor. Apalagi lokasi bertanding tidak di Aceh. Maka lengkaplah sudah kesulitan yang dia hadapi. Sebaliknya, dia terus berupaya untuk bisa mempertahankan Persiraja di masa-masa sulit tadi. Bahkan membuat perubahan besar di putaran kedua dengan mengontrak pelatih asing dan pemain-pemain baru di tengah kondisi tanpa penonton dan tanpa pemasukan. Lagi-lagi, dia tidak pernah meninggalkan hutang 1 sen pun. Ya, Bang, lalu bagaimana menurut Abang Persiraja ini mesti harus diselamatkan atau bisa diselamatkan? Ya, saya harus ada apa istilahnya? Kalau pakai istilah Bapak angkat, pasti akan membebani
bapak angkat itu boleh, tapi jangan pemerintah ya, karena kita ya saya baca juga di media, meskipun saya sekarang ada di Surabaya, saya mengikuti juga perkembangan di Aceh itu, bahwa kesulitan bayar gaji, kesulitan apa segala macam itu, jangan sampai menambah lagi kesulitan pemerintah daerah itu untuk membiayai klub sepak bolanya kan itu. Apalagi sekarang ya, itu tadi, ini sudah menjadi industri sepak bola profesional itu, ya harus bisa mandiri, cari uang secara mandiri, mengelola secara mandiri, sehingga keuntungannya pun bisa dinikmati oleh pemain dan pemilik klub kan itu. Gitu. Ya. Opsinya mungkin bisa dikelola oleh gabungan beberapa orang yang mungkin punya minat yang sama terhadap sepak bola Aceh misalnya ya. Misalnya membentuk holding misalnya, apakah gabungan beberapa pengusaha, tapi memang harus transparan pengelolaannya gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya diserahkan kepada karena tapi susah juga di sana kan, kalau sekarang ini banyak yang dijual kan itu klub itu. Ya, kalau misalnya saya kemarin jual beli klub yang begitu cepatnya berganti-ganti nama, kalau saya sih ini bukan opsi yang menjadi pilihan ya Persiraja, karena kalau udah dijual nanti, kalau udah dijual nama Persiraja itu udah nggak ada lagi gitu. Ya kan, misalnya sekarang pasti saya yakin banyak yang pengen beli klub Persiraja itu kalau mau dijual itu. Daripada mereka yang berpikir ikut kompetisi dulu di Liga 3, ngeluarin uang banyak, belum tentu naik ke Liga 2. Kalau ditawarkan pasti rebutan itu orang beli Persiraja itu, gitu. Ya kan? Tapi saya sih tidak rekomendasi itu ya, karena kalau itu sudah dijual, nggak ada lagi nama Persiraja nanti itu. Ya sama seperti namanya Persija Timur dijual terus berganti-ganti nama, nggak tahu berapa kali ganti nama, Persija Timur udah nggak ada lagi sekarang. Gitu. Nah ini Persiraja ini punya sejarah panjang untuk sepak bola Aceh gitu. Mereka juga sudah menjadi ikon Aceh, pernah mengharumkan nama Aceh, melahirkan pemain-pemain hebat di tingkat lokal bahkan sampai ke tingkat nasional juga gitu. Nah tentu sayang kalau ini sampai berpindah tangan ke orang lain, pindah ke daerah lain yang nggak ada hubungannya sama Aceh sama sekali gitu. Nah ini mungkin ya pencinta sepak bola di Aceh mungkin bisa bisa duduk bersama lah gitu. Tentu tapi nggak cukup pencinta sepak bola Aceh ini ya pencinta yang memang punya peluru juga gitu ya kan. Modal Bang ya. Punya modal gitu. Nah misalnya sekarang atau misalnya bisa saja kan orang Aceh yang sukses di luar, katakan misalnya seperti Pak Surya Paloh. Ya, Pak Surya Paloh. Ya, atau siapa lagi pengusaha Aceh yang ini kan bisa menjadi opsi pilihan gitu. Karena memang sepak bola ini bisa menarik, tinggal tergantung siapa yang akan memanfaatkan sepak bola ini gitu, ya kan? Tentu apa yang dikatakan Degam memang ada benarnya, apalagi miliaran dana telah dia keluarkan dari kantong pribadinya. Namun, pengalihan pengelolaan klub sepak bola profesional seperti Persiraja tentu tidak segampang yang dibayangkan. Sumber media ini dari kalangan praktisi sepak bola menyebut, pergantian pengelola klub harus mengikuti sejumlah syarat. Misalnya soal status badan hukum atau perseroan terbatas. Sebab di sana ada soal kepemilikan saham. Jika selama ini Persiraja Banda Aceh berstatus milik Pemko Banda Aceh, lalu kemudian mendirikan perseroan terbatas, maka harus jelas bagaimana sistem pengalihannya. Sebaliknya, bila berbadan hukum, tentu harus transparan dalam tata kelola anggaran. Kecuali itu, jika dijual atau dikelola pihak lain,
maka harus ada laporan audit keuangan minimal 3 tahun berjalan. Inilah aturan mainnya. Di sisi lain, berhembus kabar, ada pengusaha di Jakarta yang ingin membeli Persiraja. Tapi dia meminta laporan keuangan Persiraja harus jelas dan diaudit. Selanjutnya, setiap klub yang akan dibeli juga menjadi syarat untuk melaporkan sejumlah aset. Salah satunya stadion milik klub. Tapi itu mudah, masih ada cara untuk mengelolanya. Rakyat Aceh tentu masih saja berharap. Andai Persiraja Banda Aceh dijual kepada investor luar Aceh, maka sahamnya jangan total 100% dilepas. Andai kata ini Bang, andai kata misalnya ada investor yang berminat untuk membeli Persiraja. Kebiasaannya itu apa, sektor mana yang dilihat oleh seorang investor terhadap klub-klub sepak bola, katakanlah misalnya Persiraja Bang, sehingga dia mau membeli dan berminat gitu Bang. Oh, sekarang perlu hati-hati ya untuk menjual kepada investor itu, gitu, ya kan? Yeah. Kalau investor itu di sepak bola Indonesia ini agak beda dengan sepak bola di klub-klub lain, di klub-klub Eropa itu beda. Kemarin yang terakhir ketika Abramovich ya, yang pemilik Chelsea. Ya. Ya, dia jual itu kepada satu pengusaha dari Amerika itu. Yang dia jual sahamnya, klubnya nggak berubah namanya itu. Iya kan? Iya, iya. Ya kan, Chelsea ya tetap Chelsea gitu. Nah, kalau di Indonesia kan enggak. Kalau udah dibeli terus berubah, nanti ditambahin misalnya Persiraja Persiraja kalau kemarin itulah Persikabo itu berubah menjadi Persikabo TNI, habis itu berubah macam-macam, atau Persijatim dulu, Persijatim Solo misalnya. Nah, ini jangan sampai nanti Persiraja apa lagi kota di salah satu kota yang di luar Aceh gitu. Itu hanya trik saja untuk mengambil klub sepak bolanya, bukan Persirajanya. Nah, kalau misalnya ada investor, yakinkan betul bahwa nama Persiraja itu nggak boleh hilang gitu. Ya kan? Investor justru sekarang memang harus dicari investor itu. Tapi investor yang betul-betul membeli sahamnya saja gitu. Kan Persiraja udah ada PT-nya kan itu. Ya kan? PT sekarang Bang. Sudah berbadan hukum dia. Ya, itu. Jadi Persiraja itu harusnya ya, tapi ini ada peran PSSI juga sebagai penanggung jawab pengelola kompetisi di sini. Harusnya pemilik nama klub itu nggak bisa begitu cepat berubah itu. Ini kemarin ada berapa baru naik dari Liga 3 terus dibeli, bisa begitu cepat bisa berubah lagi namanya. Ini kan kacau kan itu. Iya. Ya kan? Ya. Nah, ini kalau misalnya ada orang yang berminat misalnya untuk Persiraja, ya silakan saja berinvestasi di Persiraja, tapi nama Persiraja itu nggak boleh berubah gitu. Ada yang berpendapat Bang, kalaupun misalnya ini dijual, sahamnya tidak 100%, katakanlah masih ada oleh orang-orang Aceh yang punya komitmen misalnya 20 atau 30%, sehingga seperti yang Abang katakan tadi tidak mutlak menjadi milik orang lain gitu Bang. Abang sependapat dengan itu Bang? Iya, karena ya kalau ini udah berbentuk badan hukum misalnya atas nama perusahaan, saham itu kan sayang mereka kan belum ke IPO ya, belum go public juga ya itu. Ya, belum TBK ya. Tapi minimal boleh saja misalnya sepanjang kalau misalnya ada beberapa pemegang saham di situ, yang pasti saham mayoritas itu jangan sampai, atau bisa saja saham mayoritas itu dimiliki orang lain. Tapi harus ada kesepakatan juga di situ. Harus ada kesepakatan bahwa seberapa besar pun saham yang dimiliki oleh investor yang baru ini, tapi nama Persiraja itu tetap gitu. Atau misalnya home base-nya nggak boleh pindah gitu. Itu kalau itu disepakati di awal, ya itu kan bisa menjadi pegangan kuat kita, sehingga Persiraja itu nggak akan kemana-mana gitu. Nah, kalau misalnya
terbuka misalnya untuk semua supporternya Persiraja itu bisa beli sahamnya Persiraja misalnya. Ini kan lebih menarik juga gitu. Atau misalnya Persiraja bisa menjadi role model kepemilikan klub yang ada di Liga 2 misalnya nanti. Kalau sekarang kan enggak, ada klub-klub yang klub itu dimiliki oleh satu orang pengusaha misalnya. Ya ini ya betapa kacaunya kan itu. Ya kan? Ya, nah Persiraja ini mungkin bisa jadi dalam situasi terdesak seperti sekarang ini bisa muncul ide-ide atau gagasan baru terkait dengan kepemilikan klub sepak bola di Indonesia misalnya. Siapa misalnya bisa membeli sahamnya Persiraja itu. Nah nanti dikelola dengan secara transparan. Keputusan itu tidak hanya milik satu orang saja nanti. Ya, ini kan bisa menjadi inovasi baru pengelolaan klub. Tapi nggak tahu terpikirkan nggak sampai ke arah sana itu. Iya, iya. Tapi kan sebelum dilakukan menjual saham ke publik, katakanlah misalnya ke pemegang saham, tentu kan transparansi soal laporan keuangan juga Nah perlu. ya itu kita nggak tahu ya bagaimana pengelolaan Persiraja selama ini. Ya. Ya. Baik Bang, terima kasih Bang. Oke, baik Bang Saleh. Oke, mudah-mudahan sukses selalu ya. Doa saya lah Persiraja tetap menjadi kebanggaan kita semua. Nah, akankah klub lantak laju ini terselamatkan atau tenggelam seiring berjalannya waktu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.